Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya masih akan membawakan kisah Aji Panjalu. Wow, kisah dari Ki Jagat Alit ini makin seru aja nih pastinya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang, waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Widya Tilka. Geger Mustika di tanah Widya Tilka. Kisah Aji Panjalu. Dulu, Blambang Suro adalah salah satu tokoh jahat yang ikut serta dalam Geger Mustika Cakarnaga. Ilmu yang dimilikinya sangat tinggi, karena itulah ia dijuluki pendeta tertawa nyawa binasa, dedengkot sesat yang paling ditakuti di tanah Widya Tilka. Dari kabar yang berhembus, ia berhasil mendapatkan mustika itu. Para pendekar menjadi cemas dan khawatir jika dedengkot sesat seperti dirinya yang malah menguasai mustika Cakarnaga ini. Semua tahu, jika mustika Cakarnaga sampai jatuh ke tangan orang sesat, maka dunia akan tertimpa malapetaka. Sehingga terjadilah bentrok atau geger yang berkesudahan dengan celakanya dirinya. Kaki dan tangannya terkena senjata dan pukulan beracun dari para tokoh sesat yang ikut mengerubutinya sebagai upaya merebut mustika Cakarnaga. Untuk menyelamatkan diri, dia nekat terjun ke jurang Gogrok Nyawa dan diselamatkan oleh Ki Sepuh Ireng. Selanjutnya, Ki Sepuh Ireng dan gerombolan membantunya memenuhi kebutuhan makanan dan minuman selama proses penanganan racun yang melukainya. Karena mereka itulah pendeta tertawa nyawa binasa bertahan hidup sampai sekarang. Pendeta tertawa nyawa binasa masih ingat waktu pertama kali mendapat bagian batu mustika itu yang ia temukan di kantung baju mayat orang tua aneh di Lembah Seribu Ular. Batu itu biasa saja jika dilihat sekilas, tidak ada yang aneh. Yang menjadi pembeda hanyalah sinar warna hijau berpendar yang keluar dari batu itu mengeluarkan hawa dingin yang menggetarkan jantungnya saja. Dia sudah mencoba menyelidiki dengan teliti, dibolak-balik, diketuk-ketuk, diterawang, akan tetapi tidak ada hal baru yang ditemukan. Namun jika dilihat lebih mendalam, memang terlihat selintas bayangan seperti makhluk besar melingkar tapi tidak utuh. Makhluk itu bisa disebut sebagai seekor naga dengan bagian tubuh dan cakar yang tidak utuh. Penemuan itu ternyata cepat menyebar dan berbuntut panjang dunia persilatan geger dan memburunya untuk merebut mustika itu. Dia terpojok setelah kalah duel dengan pendekar naga langit Kelana Jati, akan tetapi para pendekar dan datuk jahat mengeroyok dan melukainya. Di saat terakhir, ketika semua anggota tubuhnya sudah hampir tidak mampu bergerak karena luka dan keracunan, dia nekat menelan potongan mustika Cakarnaga dan kemudian memilih meloncat ke dalam jurang. Tubuhnya tidak berdaya, jatuh ke dalam jurang Gogrok Nyawa.
sia-sia memperoleh mustika jika akhirnya ia binasa. Namun Tuhan punya rencana lain. Dirinya dalam keadaan pingsan karena luka yang tidak tertahankan. Dia jatuh dari ketinggian itu dan berhasil diselamatkan oleh monyet hitam besar yang nantinya ia beri nama Ki Ireng Sepuh itu. Karena kesaktian dan tenaga dalamnya tinggi, juga memang Tuhan masih memberi kesempatan hidup, ia berhasil selamat, tidak menemui kematian tercabik hancur oleh batu-batu tajam di bawah jurang. Nyawanya selamat, namun kedua tangan dan kedua kakinya terkena racun dan tak bisa diselamatkan. Di saat terakhir, ia sempat memotong sendiri kedua kaki dan satu tangan kirinya untuk menghentikan menjalarnya racun jahat itu. Dan tangan kanan yang juga terluka berhasil ia totok dengan semburan tenaga dalam melalui ludahnya dengan ajian upas naga yang menghentikan semua aliran darah dan syaraf menuju jantung. Ia berhasil selamat meski menjadi cacat seumur hidup. Dia semula marah dan kecewa kenapa nasibnya menjadi sial begini. Gara-gara mustika cakar naga yang ia telan, ia kehilangan segalanya. Kembali ke masa kini. Mari, sini bocah montok. Suaranya lembut seperti paham akan ucapan pendeta tertawa nyawa binasa. Dengan perlahan, Ki Ireng Sepuh mengangsurkan Aji Panjalu dan meletakkannya tepat di atas batu besar di depan pendeta tertawa nyawa binasa duduk. Tidak terduga, dia menangkap keanehan yang mengingatkan ke masa lalunya. Bergetar batin si pendeta menangkap kemilau yang ada di tubuh bocah itu, seakan ada tarikan magis yang tidak terlihat antara tubuh bocah itu dengan dirinya. Dengan isyarat mata dan anggukan kepala kepada Ki Ireng Sepuh, dia memerintahkan untuk membuka pakaian biru bocah itu. Bapak monyet, geli, jangan menggelitik aku. Ujar Aji tertawa dan geli sekaligus ketika Ki Ireng Sepuh berusaha membuka pakaian bagian bawah seperti isyarat yang diberikan sang pendeta. Benar saja, setelah terbuka bagian yang menampilkan semburat kemilau itu, betapa terkejutnya dia ketika melihat cahaya itu berasal dari kantung kecil yang tersembunyi di balik ikat pinggang bocah itu. Kantung kecil itu ada sulaman nama Aji Panjalu di atasnya. Ketika diambil dan diangkat oleh Ki Sepuh Ireng, jatuhlah sepotong pecahan batu yang menyala hijau terang persis yang ia pernah telan beberapa tahun lalu. Mustika cakar naga, gumamnya terpana. Sang pendeta sangat terkejut menemukan pecahan batu yang persis sama. Itulah sebabnya perbawa batu ini memiliki daya yang sanggup menarik dirinya. Apakah batu ini adalah pasangan batu mustika itu? Pikirnya seketika. Dia memberikan isyarat sekali lagi kepada Ki Sepuh Ireng untuk mengambil pecahan batu hijau itu dan memerintahkan untuk dibawa mendekat untuk ia periksa. Tepat praduganya, keluar cahaya warna hijau, kemilau lebih jelas dan ada bayangan gambar yang sama. Menurut keyakinannya, ini adalah belahan bagian dari batu yang ia telan. Sebagai kesimpulannya, batu mustika cakar naga itu bukan dua, tapi satu, hanya terpecah menjadi dua bagian atau sepasang belahan. Pasangan yang akan mengungkap sebuah rahasia besar yang menjadi pemicu perebutan batu mustika selanjutnya. Satu yang ia telan, satu lagi yang ada di depannya ini milik bocah montok yang kemungkinan besar bernama Aji Panjalu sesuai tulisan yang ada di kantung kecil yang tersembunyi itu.
Aji Panjalu yang tidak peduli dengan segala penemuan dan pemikiran sang pendeta, dia malah asyik tertawa-tawa gembira. Tawa Aji dibalas oleh tawa pendeta tertawa nyawa binasa. Tanpa sadar, tawa itu menukar cepat. Akhirnya mereka berdua tertawa bersama-sama, membuat gua bawah jurang itu bergetar karena tenaga dalam sang pendeta tersalur lewat tawa itu. Suara tawa itu menjalar sampai jauh menuju keluar gua di mana gerombolan monyet hitam itu menunggu. Spontan, gerombolan monyet hitam berteriak seakan merayakan pertemuan mereka yang ada di dalam. Mereka juga percaya bahwa pertemuan ini adalah jodoh yang akan membuka rahasia mengapa sang pendeta diberikan umur panjang oleh Tuhan, tidak langsung mati ketika ia terluka, tidak mati ketika ia hanya hidup tanpa sepasang alat geraknya. Bagi sang pendeta sendiri, dia yang dulu dikenal sebagai dedengkot dunia hitam, setelah mengalami peristiwa itu menjadi sadar dan bertobat. Dia bersemedi untuk merenungi segala kesalahan dan meminta pengampunan kepada Tuhan, dan diberi kesempatan hidup untuk menunggu tangan takdir yang mengantar Aji Panjalu yang mempunyai kelakuan yang sama dengan dirinya, suka tertawa dan selalu bergembira. Ya, berjodoh, mereka berjodoh. Sejak itu, pendeta tertawa nyawa binasa mengasuh Aji Panjalu dibantu oleh Ki Sepuh Ireng dan gerombolan monyet hitam penghuni jurang Gogrok Nyawa lainnya. Aji Panjalu diangkat sebagai muridnya yang akan mewarisi semua ilmu kesaktian miliknya dan ilmu silat aneh yang ia temukan di gua di bawah jurang ini. Aji Panjalu bertemu dengan Blambang Suro, sama-sama suka tertawa, sama-sama selalu bergembira. Klop. Sekarang kita kembali kepada 3 setan pencabut nyawa yang marah karena gagal menemukan Mestika Cakarnaga dan lolosnya saksi kunci yang jika selamat akan menjadi sumber bahaya di masa depan. Tidak ada api tanpa asap, tidak ada akibat tanpa sebab. Tidak mungkin jika 3 setan pencabut nyawa membunuh orang secara keji hanya untuk bersenang-senang, pasti ada alasannya. Tidak mungkin mereka melakukan semua itu atas dorongan keinginan sendiri, atau mereka malah mendapat perintah dari seseorang untuk melakukan itu, merebut Mestika Cakarnaga dan membunuh. Seperti reputasi pekerjaan yang mereka lakukan selama ini yang mengangkat nama mereka sebagai pembunuh bayaran kesohor. Lalu, siapakah orang yang sudah memberikan perintah atau memesan nyawa untuk dihilangkan itu? Awalnya, 3 setan pencabut nyawa dari Bukit Rambak Gaung memang menerima pesan dan perintah entah dari siapa. Perintah itu muncul tiba-tiba dari selembar kertas bertuliskan pesan tertancap belati berdarah, tertancap di depan markas mereka, berisi pesan singkat untuk janji bertemu di sebuah tempat. Di kuil tua yang runtuh di luar kota, mereka bertemu. Ada bayang tinggi hitam berdiri di balik altar. Samar karena gelap, bayangan itu memberikan pesan tegas, tidak bertele-tele. Cari Mestika Cakarnaga, lalu lenyapkan semua saksi dan semua yang bernyawa. Jangan sampai ada sisa, tumpas habis. Suara bayangan itu terdengar berat dan dalam dari balik kegelapan. Lalu, cering, sekantung penuh uang emas dilempar di depan mereka. Itu uang bukannya. Sisanya kalian ambil di tempat ini jika tugas kalian selesai. Jika gagal atau kalian membawa kabur Mestika Cakarnaga, nyawa kalian jadi gantinya. Singkat,
padat dan penuh ancaman. Splas! Kemudian, bayangan hitam tinggi besar itu melesat hilang dari kegelapan. Itulah awal mula yang terjadi. Bukan urusan tentang siapa nyawa yang dipesan untuk dihilangkan, akan tetapi yang paling penting adalah dua kantong keping emas yang dijanjikan itu sangat menggiurkan hati. Membunuh adalah pekerjaan mereka. Membunuh itu mudah karena membunuh adalah pekerjaan yang membahagiakan. Sebelum semua orang mendengar tentang Mestika Cakar Naga yang sudah jatuh di tangan Raden Birawa, ada seorang tokoh atau orang yang berpengaruh mendahului bergerak sebagai pemesan nyawa misterius, rela memberikan bayaran tinggi, memilih 3 setan pencabut nyawa sebagai eksekutornya. Selanjutnya, 3 setan pencabut nyawa yang terkenal sebagai pembunuh bayaran yang sadis membabat semua yang ada di kediaman Raden Birawa. Semua, tidak hanya manusia saja, akan tetapi semua makhluk bernyawa lainnya di kediaman Raden Birawa habis disapu bersih. Raden Birawa dan istrinya, para pelayan dan centeng, juga semua hewan peliharaan habis dibunuh, kecuali kepala centeng Ki Sapra yang berhasil lolos membawa lari Aji Panjalu, putra junjungannya yang masih kecil. Tapi malang menimpa Ki Sapra dan Aji Panjalu. Belum sampai selamat di tempat aman, jejak Ki Sapra berhasil diendus oleh para pembunuh bayaran itu. Terjadilah pengejaran yang berujung kepada kematian Ki Sapra dan terlontarnya tubuh montok Aji Panjalu terjun bebas jatuh ke dalam jurang Gogrok Nyowo yang wingit dan dalamnya tak terukur. Lalu, apa istimewanya Mestika Cakar Naga sehingga nyawa mereka yang tidak berdosa menjadi tumbalnya? Mestika Cakar Naga yang 1 dekade lalu pernah menjadi geger perebutan di dunia persilatan, mengapa bisa muncul lagi? Dulu, kabar angin berhembus sangat cepat, menimbulkan berbagai permasalahan di dunia persilatan. Dengan munculnya Mestika Cakar Naga yang menjadi simbol kekuatan, kekuasaan, juga kekuatan kesaktian. Karena sudah dipahami semua orang, terutama mereka yang berkecimpung di dunia persilatan, bahwa menurut kabar yang santer berembus ini, Mestika Cakar Naga adalah mestika yang barang siapa bisa memilikinya akan mendapatkan ilmu kesaktian tanpa tanding. Karena di dalam mestika itu tersembunyi rahasia adanya peta harta karun dan tempat kitab silat yang luar biasa. Satu lagi, mestika ini juga menjadi simbol legitimasi kekuasaan di tanah Widyatilka. Siapa saja yang memiliki mestika ini otomatis menjadi sakti mandraguna dan menjadi wakil Tuhan sebagai raja, penguasa tanah Widyatilka itu sendiri. Ucapannya adalah sabda, perintahnya adalah titah. Kematian tragis Raden Birawa beserta semua makhluk bernyawa yang menghuni kediamannya membuat geger dunia persilatan. Apalagi pembunuhan yang sadis itu dihembus oleh kabar munculnya Mestika Cakar Naga. Halayak dunia persilatan sudah mafhum bahwa mestika ini sudah jatuh ke tangan Raden Birawa, dan 3 setan pencabut nyawa dari Bukit Rambak Gaung adalah perpanjangan tangan malaikat maut menghabisinya. Peristiwa sebab akibat tidak berhenti begitu saja. Dibunuh habis lalu selesai? Tidak. Fokus perhatian kini mengarah kepada di mana Mestika Cakar Naga sekarang. Jangan-jangan mestika itu sekarang jatuh ke tangan 3 setan pencabut nyawa, hasil perburuan yang dikangkangi sendiri karena tahu bahwa mestika ini bukan barang sembarangan. Begitulah kabar cepat berembus. 3 setan pencabut nyawa
Semula sebagai eksekutor atau pemburu nyawa karena pesanan seseorang misterius, sekarang berbalik menjadi buronan para pihak dunia persilatan yang ingin memiliki Mustika Cakarnaga, lambang supremasi kekuatan, kesaktian, dan kekuasaan yang diidam-idamkan semua orang yang mendamba jadi jagoan nomor 1 di kolong langit. Dan siapa tahu naik derajat menjadi penguasa tanah Widyatilka. Nasib bagi mereka, ketiban sial namanya. 3 setan pencabut nyawa hanya dapat setengah ongkos pesanan membunuh saja, tidak seberapa jika dibandingkan nyawa mereka. Dan sekarang mereka harus diburu oleh para jago-jago persilatan yang tidak main-main tingkat kepandaiannya. Benar-benar sial karena mustika itu tidak ada di tangan mereka. Tapi semua itu adil karena dosa mereka. Saatnya balasan karma akan datang menjemput mereka. Jauh di markas Rembagaung, setan muka codet yang berhasil membunuh Kisapra sekarang mukanya semakin seram karena emosi menguasai hatinya. Rambutnya yang keriting semakin kusut, badannya yang tinggi besar gemetar. Sial, mengapa jadi begini? Target 1 lolos, bayaran separuh belum tuntas, dan sekarang kita menjadi buronan, geram setan codet sambil memukul hancur dinding tempat si pemesan nyawa beberapa hari lalu mengucapkan janjinya di kuil tua runtuh. Niatnya mengambil sisa bayaran, akan tetapi hasilnya kosong melompong sia-sia. Kemarahan sang pemimpin ternyata tidak direspon positif oleh anak buahnya. Kakang Codet, jangan marah-marah. Biarlah, itu kan resiko. Apa kamu mau mengembalikan ongkos kerjanya? Seru balik setan picak santai. Benar Kakang, kalau kejadian seperti ini bukannya menjadi seru. Selama ini kita juga cuma bersenang-senang menghabiskan semua hasil membunuh untuk foya-foya. Apa tidak gatal tubuhmu hanya dengan hidup menganggur? Setan percil yang paling ganas berkepala gundul, tubuhnya pendek kecil, tapi untuk urusan kesadian dan telengas keji, ia malah nomor 1-nya. Begitulah cerita bergulir berbolak-balik. Sang pemburu menjadi buronan sekarang. Tapi namanya juga 3 setan pencabut nyawa. Bukannya takut dan menghindar, mereka malah sengaja menunggu para pemburu yang menginginkan kepala mereka. Mereka juga penasaran ingin mengetahui siapa yang meniup-niup api menjadi semakin berkobar ini, siapa yang mengail di air keruh. Apakah ada kaitannya dengan pemberi order membunuh Raden Birawa sendiri, atau si pemesan nyawa sendiri, atau memang ada pihak lain yang ingin mengambil keuntungan? Seperti apa bentuk Mustika Cakarnaga sehingga membuat orang tergila-gila ingin memilikinya? 3 setan pencabut nyawa gagal mendapatkannya, akan tetapi fitnah buruk menimpa mereka. Ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga, tersambar petir juga. Untuk sementara waktu, mari kita tinggalkan Aji Panjalu yang telah menjadi pewaris ilmu Blambang Suro, dedengkot dunia hitam masa lalu yang bergelar pendeta tertawa nyawa binasa dengan menyimpan rahasia Mustika Cakarnaga rapat-rapat di tangan mereka. Dan 3 setan pencabut nyawa yang ketiban sial menunggu kematian dengan kesombongan karena yakin kematian tidak akan menyentuh mereka. Sebelumnya, di tempat yang berbeda, sosok berpakaian biru tampak gagah dengan jubah biru tua yang lebar ditiup angin. Wajahnya tampan dan jantan, rambut panjangnya dibiarkan jatuh menutupi sebagian punggungnya yang kekar, dahinya lebar, alis mata lebar berbentuk sepasang golok melengkung. Matanya tajam cemerlang seperti mata naga, hidungnya mancung dan bibir segaris tegas yang selalu tersenyum tipis saja. Dagunya kokoh menambah kesan jantan.
Kelana Jati, sosok jantan itu yang lebih terkenal dengan pendekar naga langit. Dengan jurus pedang naga terbang merobek langit dan ajian amuk naga 2 musim yang telah mengangkat namanya menjadi jagoan nomor 1 di tanah Widya Tilka. Dia adalah sahabat Raden Birawa dan Rara Sawitri, bahkan lebih dekat lagi mereka bertiga malah sudah mengangkat diri sebagai saudara. Tentunya Kelana Jati tidak bisa diam saja melihat saudara angkat dan keluarganya terbunuh sia-sia. Kelana Jati adalah jagoan nomor 1 di Widya Tilka saat ini. Kehebatan ilmu silat jangan ditanya lagi, dia adalah pendekar sakti mandraguna. Maka ketika ia mendengar kebahagiaan saudara angkatnya musnah karena terbunuh dengan kejam, dia sangat murka. Siapa orang yang menjadi dalang pembunuhan itu sehingga dengan sadis memesan nyawa kepada pembunuh bayaran 3 setan pencabut nyawa dari Bukit Rambak Gaung untuk melenyapkan semua yang bernyawa di kediamannya? Raden Birawa, Rara Sawitri, para pelayan, centeng, dan semua binatang piaraan mereka tewas, rumah besarnya habis terbakar. Semua hanya gara-gara Mustika Cakar Naga yang diisukan berada di tangan Birawa. Dan semua isu itu belum tentu benar, karena Kelana Jati adalah saksi sejarah dari geger Mustika Cakar Naga yang ditelan dan hilang bersama Blambang Suro. Si pendeta tertawa nyawa binasa di depan matanya terjun ke dalam jurang gogrok nyawa. Mendidih hati Kelana Jati mendengar kabar sadis itu, serta merta ia memutus lamunannya. Tidak boleh berlaku ayal dan harus cepat meminta pertanggungjawaban kepada 3 setan pencabut nyawa keparat itu. Maka dengusnya menyertai berkelebatnya Kelana Jati merapal ajian ringan tubuh naga terbang menggulung langit menuju ke utara, melesat terbang ke tempat tinggal 3 setan di Bukit Rambak Gaung. Bukit Rambak Gaung dan 3 setan pencabut nyawa menjadi hiasan bibir siapa saja. Tokoh persilatan, orang biasa, semua penasaran karena kabar Mustika Cakar Naga yang berhasil dikuasai mereka. Bukit Rambak Gaung yang biasa sepi dan wingit kini menjadi ramai oleh berbondong-bondongnya tokoh persilatan untuk mengadu untung atau mengharap rezeki mustika itu. Rupanya geger Mustika Cakar Naga terjadi lagi. Mereka yang pernah ikut terjun memperebutkan Mustika Cakar Naga pertama yang saat itu dikuasai oleh Blambang Suro, yang berkesudahan dengan ditelannya Mustika oleh Blambang Suro kemudian terjatuh di jurang gogrok nyowo yang dalamnya tak terukur, hilang atau tewas, tak ada kabarnya lagi. Kini ada kabar terbaru lagi. Mustika Cakar Naga muncul dan dikuasai oleh 3 setan pencabut nyawa, pembunuh bayaran terkenal sakti yang terdengar tidak takut menjadi buronan. Sebaliknya, mereka sengaja menantang balik siapa saja untuk memperebutkan mustika dengan permainan maut. Langit masih belum kuning benar. Udara yang harusnya sejuk membawa aroma rumput basah karena lelehan embun berubah menjadi bau anyir darah. Udara kematian mengambang pekat santero Bukit Rambak Gaung. Siapa lagi yang mau setor nyawa? Ayo ke sini, teriak setan percil, setan termuda yang paling sadis. Tubuhnya kecil kurus dengan wajah tirus dan kepala gundul. Disekanya darah yang mengotori sabit lengkungnya. Heran, orangnya kecil tapi senjatanya sangat besar jika dibandingkan dengan ukuran tubuhnya. Keanehan itulah yang membuat musuhnya hilang waspada, lupa jika setan percil ilmunya tinggi, gerakannya gesit, sifatnya kejam mengerikan. Sebagian ini
Sudah ada beberapa tubuh yang malang melintang terluka atau bahkan mati oleh keganasannya. Nasib sial bagi mereka, mengharap mendapatkan rahasia mustika, tapi nyawanya sendiri malah melayang. Ini baru sepak terjang yang paling mudah dari 3 setan itu. Setan picak yang kedua dan setan codet ketiga masih belum turun tangan menghadapi serbuan para pemburu mustika. Mereka menunggu. Ongkang-ongkang kaki di rumah-rumahan kecil di pinggir bukit itu tidak jauh dari markas mereka. Bagi pemburu yang tidak berlaku cerdik, mengagungkan kehebatan sendiri tanpa pernah memperhitungkan kehebatan orang lain, maka nasib mereka bagaikan laron-laron yang menumpuk api, terbakar dan binasa. Demikian pula yang terjadi di Bukit Rambak Gaung. Belumlah tinggi matahari menggelincir, pemandangan mengerikan terpampang jelas di sana. Yang terluka atau yang mati tumpang tindih karena lemparan atau tendangan kaki, pukulan tangan bagai gedoran baja, dan sabetan sabit besar dari setan percil. Hawa kematian mengambang pekat di atas Bukit Rambak Gaung, memancing kedatangan burung gagak dan burung pemakan bangkai. Mereka sudah terlihat muncul dan mulai berterbangan mengawang di udara karena telah mencium aroma darah dan kematian. Beberapa tokoh persilatan yang tersisa sudah ada di sana, sudah menghitung dan menunggu kesempatan untuk turun gelanggang menghadapi 3 setan pencabut nyawa. Akan tetapi, melihat sepak terjang keganasan setan percil, bergetar juga mereka. Itu baru satu yang maju. Sudah begini kesudahannya. Ada ragu, ada penasaran, ada yang berpikir ulang. Mustika Cakar Naga menjadi magnet yang kuat bagi para petualang dan sekaligus menjadi jalan kematian yang datang tanpa kompromi. Siapa lagi yang akan maju? Tidak begitu lama, seras, cap-cap, berkelebatlah bayangan hitam besar. Semua sosok penampakannya serba besar, kepalanya besar, rambut panjang ikal, matanya besar, hidungnya besar, badan dan tangan dan kakinya serba besar, mendarat di depannya dengan lembut dan menancapkan tongkat besi panjang ke tanah. Wajahnya sangar, sosok lahirnya mengerikan. Berhadapan dengan setan percil yang terlihat seperti kurcaci melawan raksasa saja, melihat lawan baru yang serba besar di hadapannya tidaklah sedikit pun membuatnya hati setan percil gentar. Malah dengan jumawa ia menyambut lawannya. Bongsor, mau apa kamu? Mau setor nyawa juga? Ayo mari, aku bantu, tanyanya angin-anginan. Jangan banyak omong, tuyul. Terima seranganku. Pecahlah pertarungan selanjutnya tanpa basa-basi. Suara si Bongsor belum hilang, akan tetapi sepasang tangan berbulu sebesar batang kelapa menyambar deras ke arah setan percil. Gerakan gesit dan membawa deru angin besar membelah udara. Serangannya seakan sekali tepuk, setan percil akan dibikin menjadi perkedel. Angin pukulan menerbangkan pakaian setan percil yang bermuka tirus. Ia tidak bergerak, sengaja menunggu jatuhnya serangan hingga tinggal 1 jengkal, barulah ia bereaksi. Tubuhnya yang kecil dengan licin menyelinap di antara 2 tangan raksasa, melenting ke atas dan suara pukulan tangan kanannya yang berisi tangan geledek itu menyengat ulu hati. Akan tetapi hatinya mencelos melihat hasil serangannya. Bukannya lawan bongsornya tumbang dan terluka, akan tetapi malah tegar tertawa mengejek. Enak juga pijatanmu, tuyul kecil. Suara tertawa si Bangor berkulit badak mengejek setan percil. Pukulan yang bisa memecahkan dada, menghancurkan isi perut, ternyata tidak berpengaruh sedikit pun bagi si Bangor. Malahan dengan menggerakkan kakinya yang besar, melepas tendangan beruntun ke arah setan percil,
Angin tendangan berputar susul menyusul mengarah ke kepala dan pantat setan percil. Setan percil tidak mau kalah unjuk gigi. Kekebalan badan si Bangor dibalas dengan kekerasan kepalanya. Duh, bletak! Suara tendangan tepat terkena kepala. Bukan kepalanya pecah, tapi malah terdengar jeritan si Bangor. Kakinya seperti tersengat aliran panas, nyeri. Sakitnya bukan kepala, ya, sama-sama kebal ternyata. Hiya! Teriakan setan percil melancarkan serangan balasan. Tipu Bangau menangkap kodok. Tangannya dibuka ke depan memancing cengkraman. Namun saat si Bangor bereaksi, serangan tangan kanan ternyata hanya serangan tipuan. Dan sekali lagi, dar! Tangannya yang kecil ternyata mengakibatkan muncul suara ledakan yang besar. Pukulan bak palu godam menggedor sekali lagi dada si Bangor. Tubuhnya yang 4 kali lipat besarnya dari setan percil tersentak, limbung, terhuyung 5-6 langkah ke belakang dan darah segar terloncat dari mulutnya. Luka di dada menyulut kemarahan si Bangor menjadi tidak terkendali. Dia marah karena merasa kecolongan. Setan alas, geramnya marah dengan merapal ajian bobot 1 kaki. Tangan dan kaki menggetar, menghisap tenaga dari bumi dan melesat pukulan berperbawa panas mengincar 3 titik mematikan di tubuh setan percil. Kali ini ia tak mau gagal dan dipecundangi lagi. Gemboran yang menggetarkan pepohonan dan semak belukar membuat satwa yang ada di sekitar ketakutan lari dan terbang menyelamatkan diri. Tubuh si Bangor yang besar menubruk dengan kekuatan penuh dan mempersenjatai diri dengan ilmu kebal. Kura-kura besi melabrak lawan. Sepasang tangan yang besar melakukan cengkraman dan pitingan secara beruntun. Dia menggunakan cengkraman tipu ke arah tubuh setan percil yang melejit ke atas menghindar. Nah, lakan terkaman itulah yang ditunggunya. Saat setan percil menghindar lolos dari cengkraman dan mengawang naik di udara, saat itulah kaki kanan yang sebesar batang pohon kelapa menghajar telak tubuh kecil setan percil. Suara tendangan dan jerit kesakitan merembuhkan dada setan percil yang melesat terbang dan menghantam batang pohon jati raksasa yang ada di ujung bukit. Malang tubuhnya terpantek mati di atas sana. Sebuah serangan tipu dengan hasil yang tidak terduga. Karena kesombongan setan percil, dia harus menerima kematian yang sangat cepat. Belum terhitung seru pertarungan itu, belum juga setan percil menggunakan sabit mautnya, akan tetapi kematian datang begitu cepat karena kelengahan dan kesombongan. Memandang rendah kesaktian lawan karena mengagungkan ketinggian kesaktiannya sendiri. Setan bijak dan setan codet terkejut dan terlambat bereaksi memberikan pertolongan mereka. Mereka tidak menyangka bahwa si Bongsor Dungu memiliki tipu daya mematikan. Bongsor Dungu, terimalah pembalasanku. Suara setan bijak bergetar menahan amarah. Diangkatnya tongkat panjang miliknya yang terang berkedip tertimpa sinar matahari siang. Bukit rambak raung, lindap, dan hawa kematian yang semakin menyesak mencekik leher. Si Bangor belum sempat bernafas, dia melihat dari ujung matanya berkelebat sinar tombak panjang melesat, melobangi udara membawa angin yang mencicit ke arah 2 titik sasaran mematikan di tubuh si Bangor. Masih jauh tusukan setan bijak, namun angin tombak sudah menerbangkan baju dan celana si Bangor dengan hawa panas mengerikan. Serak! Bubuk! Untuk mengantisipasi serangan, si Bangor menambah tenaga dalam 9 bagian, dihentakkan kakinya ke bumi. Lalu disambarnya senjata tongkat besi panjang yang semula ia tancapkan di tanah tak jauh dari tempatnya bertempur. Memasang kuda-kuda dan memutar tongkat besi panjangnya seperti kitiran untuk menghalau serangan golok sabit yang mematikan.
Satu setan mati, akankah bertambah lagi? Apakah penyatron raksasa yang gantian tewas? Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Ki Jagat Alit. Ini kalau saya baca tulisan Ki Jagat ini nih mirip seperti kisah atau tulisan dari Bastian Tito ya teman-teman ya. Karena saya salah satu penggemar Wiro Sableng juga ya. Mungkin ada teman-teman juga ya yang penggemar Wiro Sableng. Waduh, tapi kalau bicara Wiro Sableng nih ada satu episode, pasti ada masing-masing punya ya satu episode favorit. Kalau saya pribadi sih Gerhana di Gajah Mungkur tuh. Waduh, itu salah satu favorit episode favorit saya teman-teman ya. Dan kita kembali ke dalam kisah Aji Panjalu, bagaimana Aji Panjalu akhirnya dijadikan murid nih. Waduh, ini seru banget pastinya nanti, karena gurunya ini juga memegang pecahan dari Mustika Cakarnaga dan Aji Panjalu memegang sebagian. Wah, padahal mustika inilah yang dikejar-kejar karena diyakini konon katanya yang bisa memegang Mustika Cakarnaga Geni atau memiliki Mustika Cakarnaga Geni ini diyakini bahkan bisa menjadi raja dari kerajaan Widya Tilka. Yang apesnya 3 setan penyabut nyawa nih. Mereka jadi diburu, yang tadinya memburu sekarang jadi diburu karena orang-orang semua meyakini di dunia persilatan bahwasanya saat ini Mustika Cakarnaga Geni ada di tangan mereka. Jadi semuanya tuh datang ingin menghabisi mereka dan mengambil Mustika Cakarnaga Geni. Padahal mereka juga nggak punya apa-apa, nggak tahu apa-apa. Wow, ini makin seru aja. Besok part 3-nya akan kita upload. Yang pastinya bakalan tambah seru banget ya teman-teman ya. Terima kasih kepada Ki Jagat Alit atas kisahnya yang luar biasa. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dibantu dong di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang punya komentar lain, punya pendapat lain juga silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.